seseorang yang membantu orang lain, ya, naik kendaraannya atau mengangkat barang di atas kendaraannya, maka itu termasuk sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah pengausan pengajian Qubailal Futur menjelang berbuka Masjid Tegal Sari Surakarta, alhamdulillahirabbil alamin. Sore ini kita masih diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di majelis ilmi, majelis yang sangat mulia, apalagi yang dilakukan pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita hadir di masjid ini, mencari ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bahwa setiap tulang atau persendian yang ada di tubuh kita itu ternyata mempunyai hak untuk disedekahi setiap hari. Nah, ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun. Setiap persendian atau anggota tubuh manusia wajib disedekahi. Ya. Kemudian selanjutnya, kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina itsnaini shadaqatun. Setiap hari ketika matahari terbit, seseorang mendamaikan, berlaku adil kepada dua orang. Nah, ketika ada dua orang yang sedang berselisih, dia mendamaikan, maka itu termasuk sedekah. Wa tu'inu rajulu fi dabbatihi fatahmilhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Seseorang yang membantu orang lain, ya, naik kendaraannya atau mengangkat barang di atas kendaraannya, maka itu termasuk sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Kalimah thayyibah, ucapan-ucapan yang bagus, itu juga sedekah. Kalimah thayyibah seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu adalah sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqatun. Dan setiap langkah yang seseorang itu berjalan menuju masjid untuk sholat, itu juga sedekah. Wa tumiyatul adza 'anit tariqi shadaqatun. Menghilangkan barang-barang yang berbahaya yang ada di tengah jalan, itu juga sedekah, ya. Jadi ternyata
tubuh kita ini mempunyai hak untuk disedekahi. Tulang-tulang persendian kita itu mempunyai hak untuk disedekahi setiap hari. Padahal jumlahnya tulang kita tuh banyak sekali, ratusan. Makanya dengan kita memperbanyak tadi membantu orang, kemudian berjalan ke masjid untuk sholat, kemudian mendamaikan orang yang sedang berselisih, kemudian apalagi tadi banyak sekali kalimah thayyibah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga sedekah. Kalau kita rajin bersedekah, maka insya Allah tubuh kita akan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, hadis ini hampir senada dengan yang tadi. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatan. Nah, hampir sama tadi. Setiap ruas dari anggota tubuh di antara kalian pada pagi hari harus dikeluarkan sedekahnya. Setiap anggota tubuh kita, ya, persendian tubuh kita itu setiap hari harus disedekahi. Kemudian dilanjutkan, fakullu tasbihatin shadaqatun. Setiap bacaan tasbih itu adalah sedekah. Membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah itu sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Setiap bacaan tahmid atau alhamdulillah itu juga sedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap membaca tahlil la ilaha illallah itu juga sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqatun. Setiap ucapan takbir Allahu akbar itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun. Amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, ya, mengajak kepada kebaikan. Sedang bermain dengan temannya, ada adzan, dijak, yuk sholat sih, mari sholat dulu. Nah, mengajak kebaikan. Ini ada taklim pengajian, mari masuk ke masjid mendengarkan taklim. Mengajak kepada kebaikan itu juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqatun. Mencegah dari kemungkaran itu juga sedekah. Nah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uha minad duha. Ini. Dan semua itu bisa disepadankan dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi setiap anggota tubuh kita itu setiap hari harus disedekahi. Nah, kita harus bersedekah untuk semua anggota badan kita, semua persendian kita. Nah, begitu banyaknya anggota tubuh kita, banyak yang harus disedekahi. Makanya kata Rasulullah, membaca tahmid sedekah, membaca tasbih sedekah, tahlil, takbir sedekah, ajak-ajak kepada kebaikan sedekah, mencegah kemungkaran juga sedekah. Nah, semua itu, ya, semua sedekah itu untuk anggota tubuh itu bisa disetarakan dengan 2 rakaat duha. Kalau misalnya kita sholat duha 2 rakaat saja setiap pagi, itu sudah cukup untuk menebus atau membayar sedekah seluruh anggota badan kita. Nah, ini makanya begitu pentingnya sholat duha. Monggo kita istiqomahkan untuk mengerjakan sholat duha minimal 2 rakaat. Dengan 2 rakaat sholat duha itu sudah cukup untuk mensedekahi seluruh anggota badan kita. Kalau kita lebih dari itu berarti otomatis pahala keutamaan yang akan kita peroleh juga semakin banyak lagi. Hadirin jamaah pengawasan rahimakumullah.
Dalam sebuah hadis yang lainnya Rasulullah bersabda, hadis qudsi ini, an Abi Darda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala. Ini hadis qudsi. Jadi sahabat Abu Darda menyampaikan bahwa Rasulullah pernah bersabda. Sabdanya Rasulullah apa? Allah pernah berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, irka'li, rukuklah untukku. Maksudnya apa? Salatlah untukku. Min awalin nahari arba'a raka'atin, 4 rakaat pada awal siang. Maksudnya apa? Salat duha. Akfika akhirahu, maka akan aku cukupi kebutuhanmu sore harinya. Rawahu Tirmidzi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah, intinya adalah ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, irka'li, rukuklah, salatlah untukku. Min awalin nahari arba'a raka'atin, di awal siang sebanyak 4 rakaat. Akfika ajrahu, maka akan aku cukupkan kebutuhan kamu. Nah ini, jadi kalau kita rajin sholat duha, ini kata Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan kita. Ini yang salah satu keutamaan sholat duha adalah kita akan dipenuhi kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebagai salah satu pembuka pintu rezeki. Nah, makanya mari kita rajin sholat duha, minimal 2 rakaat, bisa 4 rakaat sampai dengan 8 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mudah-mudahan dengan disampaikannya hadis-hadis ini bisa memberi semangat kepada kita untuk melaksanakan sholat duha. Kita istiqomahkan sholat duha supaya kita mendapatkan rahmat, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Badan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, karena sebentar lagi kurang lebih 1 menit lagi waktunya berbuka. Mari kita akhiri dengan berdoa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.